Salam, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya dalam renungan firman Tuhan pada kesempatan yang berbahagia hari ini. Doa dan harapan saya kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta sukacita yang melimpah dari Roh Kudus mengalir dalam kehidupan kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini firman Tuhan terambil dari 1 Raja-Raja pasal 11 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Dan dari firman Tuhan, judul renungan kita pagi ini adalah jangan lalai merawat hati. Jangan lalai merawat hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hati merupakan salah satu organ yang sangat penting, yang sangat vital dalam kehidupan, dalam organ tubuh manusia. Itu sebabnya kita perlu untuk memberi perhatian serius terhadap hati kita. Sebab kalau kita tidak merawat hati kita atau lalai merawat hati kita, maka hati kita berpotensi untuk mengalami sakit, terserang bakteri, terserang virus jahat. Sehingga bisa saja membuat fungsi hati itu menjadi lemah dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Bapak Ibu Saudara, secara rohani kita juga perlu merawat hati kita. Jangan sampai kita lalai dalam merawat hati kita. Bapak Ibu Saudara, merawat itu bukan perkara yang gampang, bukan persoalan yang mudah. Saya mengenal seseorang yang suka mengoleksi tanaman-tanaman hias langka yang sangat mahal harganya. Saking sayangnya, ia bisa berjam-jam setiap hari secara khusus untuk memberikan perhatian serius, memperhatikan tanaman-tanaman tersebut, Bapak Ibu Saudara. Ia mulai membersihkan daun, menyiram, memberi pupuk, bahkan mengamati secara cermat dengan teliti setiap lembar daun. Ini merupakan hal-hal yang tidak pernah berhenti, tidak pernah bosan dilakukan oleh orang tersebut. Dan ketika ditanya kenapa dia melakukan itu, dia menjawab, tanaman-tanaman itu begitu berharga, sedikit saja kelalaian saat merawat, maka tanaman itu bisa rusak. Demikian jawabannya Bapak Ibu Saudara. Demikian juga dengan merawat hati. Hati yang semula tulus pun bisa jadi berubah jika tidak dirawat dengan baik. Merawat hati itu butuh perhatian, butuh kewaspadaan, butuh keseriusan dalam kehidupan kita. Jika tidak, maka sedikit godaan saja bisa merusak apa yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, Salomo memulai perjalanan imannya dengan baik. Hatinya begitu tulus mencintai Tuhan. Namun ia tidak mampu mempertahankan kesetiaan kepada Allah dan telah menyimpang, telah melanggar, telah mengkhianati perjanjian dengan Tuhan karena hatinya berpaling kepada Allah-Allah lain akibat kecintaannya kepada perempuan-perempuan asing yang tidak seiman, yang tidak punya Allah yang sama seperti Allah Israel. Sedikit saja ia berkompromi dengan dosa, maka hatinya pun dibutakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, merawat hati memerlukan ketegasan untuk berkata tidak kepada dosa. Bukankah semua kejatuhan itu banyak terjadi karena kita merasa diri kuat untuk menanggungnya? Bisa jadi Salomo merasa bahwa bersahabat dengan banyak perempuan tidak akan mempengaruhi hubungannya dengan Tuhan. Namun faktanya Salomo mulai membuka hatinya dan akhirnya ia pun tergiring sedikit demi sedikit untuk menjauh dari Tuhan, bahkan meninggalkan ibadah yang benar kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kiranya kita senantiasa ingat bahwa salah besar jika kita menganggap diri kita telah kebal terhadap pengaruh dosa.
Oleh sebab itu, mari kita bertekad untuk merawat hati kita dengan baik, supaya hati kita tetap bersih, tetap tulus, tetap jernih, tetap murni, dan selalu fokus kepada Tuhan, dan tidak mencondongkan hati kita kepada hal-hal yang lain, kepada berhala-berhala yang lain. Biarlah hati kita berpaut erat hanya kepada Allah yang hidup dan berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kiranya firman Tuhan pada kesempatan ini boleh menjadi rema bagi kita, mengingatkan kita untuk merawat hati, jangan lalai membersihkan hati, karena hati sangat penting. Sehingga penulis Alkitab mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.